Halo, selamat jumpa dengan saya Sri Ninta Evasari Tarigan. Kali ini kita akan mempelajari tentang zat aditif dan zat adiktif. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat menjelaskan jenis zat aditif baik secara alami maupun buatan dalam makanan dan minuman. Selanjutnya kamu dapat mengidentifikasi jenis zat adiktif. Lalu kamu dapat menjelaskan pengaruh zat aditif dan adiktif terhadap kesehatanmu. Mari kita mulai. Zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan makanan atau minuman. Zat aditif itu terbagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Yang alami itu bahan bakunya dari makhluk hidup, sedangkan yang buatan diperoleh dari proses reaksi kimia dan bahan bakunya dari bahan kimia. Zat aditif dibedakan menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah pewarna. Ini merupakan bahan yang ditambahkan untuk memperbaiki warna makanan. Nah, yang alami itu warna ungu kamu bisa ambil dari buah anggur, kuning dari kunyit, oranye dari wortel, hijau dari daun suji, coklat dari kakao, merah dari buah naga. Sedangkan yang buatan itu terbuat dari bahan-bahan kimia. Yang kedua adalah pemanis. Merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk menambahkan rasa manis. Yang alami itu merupakan seperti gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula bit. Sedangkan yang buatan contohnya pemanis buatan atau sukrosa, siklamat, aspartam, kalium asesulfat, dan sakarin. Zat aditif yang ketiga adalah pengawet. Ini merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan dan minuman yang berfungsi menghambat kerusakan makanan atau minuman yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisme pada makanan dan minuman. Contohnya asam benzoat, natrium benzoat, asam askorbat. Selanjutnya adalah penyedap. Suatu bahan yang kamu tambahkan pada makanan untuk meningkatkan cita rasa dari makanan tersebut. Yang alami itu merupakan seperti garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan sebagainya. Sedangkan yang buatan itu adalah monosodium glutamat atau lebih dikenal dengan MSG. Senyawa ini dibuat dari tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Zat aditif yang kelima yaitu pemberi aroma. Ini adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan dan minuman dan menyebabkan makanan dan minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Nah, yang alami ini merupakan ekstrak buah nenas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, vanili, dan buah murbei. Yang buatan disebut juga dengan esen, yaitu contohnya amil kaproat, aroma apel, amil asetat, aroma pisang ambon, etil butirat, aroma nanas, vanilin, aroma vanili. Pengental. Ini merupakan bahan yang ditambahkan yang berguna untuk menstabilkan atau memekatkan dan mengentalkan makanan. Contohnya pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Selanjutnya adalah pengemulsi. Ini merupakan bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contohnya lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Zat adiktif merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus sehingga ketagihan.
Namun demikian, ada zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi, yaitu kafein yang ada dalam kopi dan teine yang ada di dalam teh. Apakah kamu suka minum kopi atau teh? Hati-hati jangan sampai ketergantungan ya. Adapun jenis-jenis zat adiktif antara lain narkotika, psikotropika, dan zat psikotropika lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Simak ya. Yang pertama adalah narkotika. Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Hati-hati ya, zat ini berbahaya sehingga tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, ini sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan yang kedua berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, fetidin, metadon. Selanjutnya narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya kodein. Zat adiktif yang kedua, psikotropika, merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur atau golongan psikotropika, maka dia akan bisa tidur. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat untuk ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ekstasi atau MDMA, LSD, STP atau DOM. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas sebagai obat. Contohnya amfetamin, metamfetamin, dan lain-lain. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan keempat ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contoh diazepam, clobazam, phenobarbital, dan lain sebagainya. Selain narkotika dan psikotropika, ada lagi zat psikotropika lainnya. Zat ini merupakan zat yang bila disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contoh, alkohol, nikotin, dan kafein. Alkohol atau etanol. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Metanol dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama spiritus. Kamu tahu spiritus? Zat ini sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Jadi kamu harus berhati-hati ya. Zat psikotropika lainnya yaitu nikotin. Terdapat dalam daun tembakau yang digunakan sebagai bahan pembuat rokok. Orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau aktif. Namun, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan paru-paru.
Kamu jangan merokok ya. Nah, tahukah kamu zat psikotropika lainnya? Ya benar, kafein. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Nah, sekarang ibu mau tanya, tahukah kamu dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan? Yuk kita cek satu persatu. Yang pertama, dampak penggunaan narkotika. Dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Tetapi dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Dampak penggunaan psikotropika. Dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Dampak jangka panjangnya menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, gagal jantung yang dapat menyebabkan kematian. Ayo, apa dampaknya jika kamu menggunakan zat psikotropika? Jika kamu mengkonsumsi alkohol yang masuk ke dalam darahmu akan menunjuk otak dan menekan kerja otak. Akibat jangka pendek menyebabkan mabuk, jalan sempoyongan. Dalam jangka panjang dapat merusak hati, merusak getah lambung dan sistem saraf. Apakah kamu pernah merokok? Yuk kita lihat apa sebenarnya isi dari rokok tersebut. Selain nikotin, dalam rokok juga terdapat 4.000 senyawa termasuk tar dan karbon monoksida atau CO yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa itu dapat menyebabkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Dari dampak penggunaan zat adiktif tadi, kamu bisa menilai sendiri apakah zat-zat tersebut bermanfaat bagi tubuhmu. Sebagai latihanmu, yuk kita kerjakan Ayo Berlatih. Sebagai petunjuk, kamu dapat memilih gambar yang kamu anggap benar sebagai jawabannya. Sebutkan dengan lantang gambar apa itu ya. Semangat! Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Sri. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.